فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya adalah di sini pertanyaan, apakah sahih hadis tentang kunut setiap subuh, dan bagaimana dengan hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram? Maka jawabannya dengan memohon pertolongan pada Allah Ta'ala adalah telah sahih dari yang diriwayatkan oleh para imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, At-Tabari dalam Tadzhibul Atsar, demikian pula At-Tabrani di dalam Al-Kabir. Semuanya meriwayatkan dari jalur Abi Malik Al-Asja'i yang mengatakan, qultu li abi ya abati innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali bin Abi Thalib ha huna bil Kufah. Wahai ayahku, sesungguhnya Anda telah sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib di sini di Kufah, yaitu Ali di Kufah. Nahwan min khamsina sanah, yaitu selama kurang lebih 50 tahun itu semua. Akanu yaknutun, apakah mereka melakukan kunut? Qal aibunai muhdas, maka ayah beliau, ini sahabat, mengatakan, wahai anakku, itu adalah perkara muhdas, perkara yang baru, yang dibuat-buat. Ini persaksian sahabat yang telah menghadiri sholat selama 50 tahun dengan Rasulullah dan para khulafaur rasyidin yang 4. Ini persaksian yang kuat sekali bahwasanya yang tadi kunut subuh itu bukan bagian dari syariat. Ini persaksian jelas dari seorang sahabat. Baik. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam Musannaf beliau, juga Imam Ahmad, At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Atsar, Daruqutni, Al-Baihaqi, yang semuanya dari jalur Abu Ja'far Ar-Razi dari Ar-Rabi ibnu Anas dari Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahron yad'u alaihim summa tarakah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunut selama sebulan mendoakan kecelakaan untuk orang-orang itu, mendoakan kecelakaan terhadap orang-orang Bani Lahyan dan yang lain-lain yang mengkhianati kesepakatan. Kemudian Rasulullah meninggalkan itu. Adapun di waktu subuh, falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya, maka terus-menerus Rasulullah itu berkunut sampai meninggalkan dunia. Baik, ini yang menjadi pendalilan orang-orang untuk kunut subuh. Namun sanadnya lemah dan matanya itu mungkar. Inilah kenyataannya. Maka tak boleh untuk menentang hadis yang telah sahih yang ana sebutkan pertama kali tadi. Di dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi. Beliau adalah Isa bin Abi Isa Mahan, hafalannya buruk. Sebagaimana yaitu boleh dilihat kalam-kalam ulama tentang itu dalam Tahdzibut Tahdzib. Dan tambahan, fa'amma fis subuh falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Tambahan, adapun di waktu subuh maka terus-menerus Rasulullah berkunut sampai berpisah dengan dunia. Ini didatangkan oleh Abu Ja'far Ar-Razi. Baik, tentunya ini adalah mungkar karena orang lemah mendatangkan tambahan, maka ini riwayatnya mungkaroh. Makanya Imam Al-Hafidz Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, ini bukan masalah fanatisme madhab, tapi lihat hujahnya. Beliau mengatakan bahwasanya semua hadis-hadis ini yang terang-terangan mengatakan kunut subuh ini semuanya lemah, kata beliau. Adapun 4 riwayat yang pertama, ini diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ar-Razi, namanya Isa bin Mahan. Ali Ibnul Madini sendiri, beliau mengatakan orang ini mencampur baurkan hadis. Yahya bin Ma'in mengatakan dia sering keliru. Imam Ahmad bin Hambal sendiri mengatakan dia tidak kuat dalam hadis. Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan dia banyak keliru. Ibnu Hibban sendiri mengatakan orang ini menyendiri dengan riwayat-riwayat yang mungkar dari rawi-rawi yang terkenal. Itu sebagaimana dalam kitab Tanqihut Tahqiq karya Ibnu Abdul Hadi. Kemudian di sana ada riwayat yang lain dari Amr ibnu Ubaid dari Al-Hasan dari Anas.
diriwayatkan oleh Daruqutni dan At-Tahawi. Tapi Amr bin Ubaid, dia Abu Utsman, Amr bin Ubaid ibnu Bab Al-Basri Mu'tazili Qadari. Sekalipun dia ahli zuhud dan ahli ibadah, namun dia Mu'tazili Qadari, sebagaimana dalam Mizanul I'tidal. Dan riwayat Amr bin Ubaid dari Al-Hasan ini tidak ada harganya, karena dia dusta dan karena banyaknya penipuan dia di dalam riwayat terhadap Al-Hasan. Makanya Imam Syafi'i menukilkan dari guru beliau, Sufyan bin Uyainah, mengatakan sesungguhnya Amr bin Ubaid pernah ditanya tentang suatu masalah, kemudian dia menjawab tentang itu dan mengatakan ini Ra'yul Hasan. Maka ada seseorang berkata kepadanya, mereka meriwayatkan dari Hasan menyelisihi ini. Maka Amr bin Ubaid mengatakan, hanyalah yang saya maksudkan, ini adalah pendapat Al-Hasan, maksudnya diri saya sendiri, yaitu saya ini orang yang baik. Taib ini menipu, orang menyangka Al-Hasan maksudnya adalah Hasan Basri, maka orang ini menipu. Makanya Yahya bin Ma'in mengatakan tidak boleh hadis orang ini dicatat, yaitu Amr bin Ubaid. An-Nasai mengatakan orang ini matrukul hadis, hadisnya wajib ditinggalkan. Yunus dan Ayub mengatakan orang ini berdusta. Humaid berkata orang ini sering berdusta atas nama Hasan al-Basri, sebagaimana dalam Mizanul I'tidal punya Az-Zahabi. Makanya Imam Al-Hafidz Ibnu Abdul Hadi rahimahullah mengatakan, adapun hadis Amr bin Ubaid, maka Ayyub As-Sakhtiyani dan Yunus mengatakan Amr sering berdusta dalam hadis. Ibnul Madini mengatakan orang ini tidak ada harganya. An-Nasai mengatakan orang ini wajib ditinggalkan. Selesai yang diinginkan dari Tangqihut Tahqiq. Maka riwayat Amr bin Ubaid tidak menambahkan kekuatan sama sekali. Kemudian di sana ada riwayat yang lain dari Ismail Al-Makki, dari Al-Hasan, dari Anas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Daruqutni. Ismail Al-Makki, dia adalah Abu Ishaq Ismail bin Muslim Al-Basri, tinggal di Makkah, karena dia rajin bertetangga dengan Makkah itu, maka dikatakan Makki. Sementara ucapan para penghafal hadis ini berselisih pendapat, yaitu berselisih tentang masalah ini. Ada yang sangat melemahkannya, sampai tingkatannya adalah wajib ditinggalkan. Ada juga yang mengatakan boleh ditulis dan dihukumi hadisnya itu lemah. Nah, ini dilihat di dalam Tahdzibut Tahdzib. Maka yang seperti ini hujjah tidak akan tegak untuk orang yang seperti ini kualitasnya. Memang di sana ada suatu riwayat yang menguatkannya, riwayat dari Hasan dari Anas dalam masalah ini. Kalaupun itu sahih dari Hasan, maka kunut yang ada di situ bukan maksudnya adalah kunut subuh, namun keumuman doa. Karena apa? Kita tahu makna kunut itu banyak. Di antaranya adalah ketaatan, kekhusyuan, tidak mengucapkan dengan suara keras, panjangnya berdiri, dan sebagainya. Kunut maknanya banyak. Makanya Al-Hafidz Ibnu Abdul Hadi mengatakan, kalaupun hadis itu sahih, maka ini dibawa kepada makna bahwasanya Rasulullah SAW terus-menerus memperpanjang sholat fajar. Jadi kunut di sini tulul qiyam. Karena kunut itu suatu lafadz yang di situ di dalamnya mengandung banyak makna. Maknanya adalah ketaatan, maknanya adalah berdiri, maknanya adalah diam, maknanya adalah kekhusyuan dan yang lainnya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah suatu umat, yaitu apa? Umat maksudnya adalah imam. Mubalaghah ini. Seorang imam yang senantiasa tunduk patuh taat kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, Amman huwa qanitun ana al-lail. Ataukah orang yang dia itu panjang dalam berdiri di waktu-waktu malam, yaitu sholat malam. Ini kunut memang maknanya banyak. Allah Ta'ala berfirman, Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih. Dan barang siapa dari kalian, wahai istri-istri Nabi, yang berkunut kepada Allah dan Rasulnya. Apakah maksudnya kunut subuh? Tidak, yaitu tunduk patuh. Juga Allah Ta'ala berfirman, Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, kunutlah engkau, yaitu tunduk patuhlah engkau kepada Rabbmu, dan sujudlah serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Karena Maryam memang di Baitul Maqdis, jadi pelayan Baitul Maqdis. Dinadarkan oleh ibunya demikian. Makanya dia ikut sholat di situ dan tidak keluar kecuali kalau ada hajat. Dan Allah Ta'ala berfirman, Wa qumu lillahi qanitin. Tunduk dan berdirilah kalian untuk Allah dalam keadaan khusyuk.
Allah Ta'ala berfirman, kullul lahu qanitun, semuanya tunduk patuh kepada Allah. Dan Nabi SAW bersabda, afdhalus shalah tulul kunut, salat yang paling utama adalah panjangnya kunut. Tayyib, apakah semua ini maksudnya kunut subuh? Tentunya tidak demikian. Tayyib, selesai penukilan dari Tangkihut Tahqiq. Tayyib, itu apabila memang sanadnya sahih ke Al-Hasanul Basri, maka kunut belum tentu maksudnya adalah ma'ruf yang doa Allahumma hdina itu. Sementara yang selain Al-Hasanul Basri dari para siqat yang meriwayatkan dari Anas bin Malik, mereka tidak meriwayatkan tambahan tadi kunut subuh. Di antara mereka adalah Asim Al-Ahwal, riwayat Bukhari dan Muslim. Ada Abu Mijlas, riwayat Bukhari dan Muslim. Ada Qatadah, riwayat Bukhari dan Muslim. Ada Abdul Aziz ibnu Suhaib, riwayat Bukhari. Ada Muhammad bin Sirin, riwayat Muslim. Ada Anas bin Sirin, riwayat Muslim. Ada Musa bin Anas, riwayat Muslim. Ada Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, riwayat Bukhari dan Muslim. Ada Marwan Al-Asfar, riwayat Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar. Ada Humaid At-Tawil, riwayat Tahawi dan Al-Baihaqi. Ada Handalah As-Sadusi, riwayat At-Tahawi. Tayyib. Maka ini semua menunjukkan apa? Dan ini sanadnya sahih semua. Dan tidak satupun dari mereka yang menambahkan riwayat yaitu kunut subuh. Maka ini menyelisihi riwayat Al-Hasanul Basri. Kalau sahih dari Al-Hasanul Basri. Tayyib. Kaidah menunjukkan apa? Yang seperti ini adalah syadzah atau bahkan mungkaroh. Tayyib. Dan masih ada pembahasan yang panjang terkait dengan masalah ini. Kesimpulannya adalah seperti yang Anda sebutkan tadi, kunut subuh itu sanadnya dhaif dan matanya itu mungkar. Bahkan sanadnya juga sebenarnya mungkar. Tayyib. Maka kesimpulannya kunut subuh adalah dhaif, maka tidak disyariatkan. Kalau disyariatkan, niscaya para sahabat yang meriwayatkan sholatnya Rasulullah SAW waktu subuh, mereka akan menukilkan itu walaupun hanya satu kali dengan sanad yang sahih. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.